Nah, makanya dengan adanya program kuliah gratis ini adalah program dari Pak Gubernur dan kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah patut berbangga bahwa ini pertama kali di Indonesia. Di Indonesia pertama kali. Sampai dia wisuda. Biaya kosnya pun sampai dipikirkan. Jangan sampai sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah hanya sebagai penonton saja. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas beberapa program unggulan Disdik, khususnya masalah beasiswa. Pasti mahasiswa baik yang S1, S2, dan S3 pasti penasaran. Khususnya yang S2 dan S3 biasanya bertanya-tanya nih, dapatkah mereka beasiswa gitu. Ya. Oke Pak Kadis, mungkin sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu nih, ini kan sudah awal tahun 2025, anggaran pemerintah daerah, provinsi sudah diketok, Dewan dan Pemprov. Saya mau tahu dulu anggaran pendidikan untuk Kalteng di Disdik totalnya ada berapa dulu nih Pak Dis? Baik, makasih Bang Yulijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujukan lempang, adir katrino, becuramin kak saruga, basengat kacubata. Arus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama Kalteng Pos menerima podcast terkait dengan perkembangan dunia pendidikan, dan tadi menanggapi pertanyaan Bang Ilizar terkait anggaran. Alhamdulillah kita sudah ditok sebesar lebih kurang sekitar 2,3 triliun rupiah. Memang ada penambahan cukup besar dari tahun lalu di tengah pertumbuhan APBD kita yang kian meningkat, karena memang porsi pendidikan itu sudah ada mandatorinya. Sudah ada mandatori minimal 20% harus sudah terpenuhi, dan juga disesuaikan dengan program kerja dari Bapak Gubernur untuk melaksanakan visi misi dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Sugianto Sabran, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Edi Pratowo. Bagaimana mewujudkan visi misi beliau khususnya dalam sektor pendidikan pada misi keempat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tentunya. Dari anggaran 2,3 triliun yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, banyak hal-hal baru, Bang, yang ada di tahun 2025. Di 2025 kita sudah siapkan alokasi untuk terkait dengan sekolah gratis. Sekolah gratis. Tadi kalau dibicarakan terkait dengan masalah beasiswa, kalau misalnya kita bicara beasiswa, anggaran beasiswa sudah tidak lagi ada di Dinas Pendidikan lagi, tapi diletakkan di Sekretariat Daerah. Karena itu sifatnya hibah dan dibawa kewenangan terkait dengan, kita bicara kewenangan, kewenangan khususnya yang ada di pemerintah provinsi itu mencakup satuan pendidikan yang ada di SMA, SMK, dan sekolah khusus atau SLB. Nah, jadi untuk beasiswa dan lain sebagainya memang ada alokasinya, tapi dialokasikan di Sekretariat Daerah, dalam hal ini di Biro Kesra, seperti itu. Namun dalam proses seleksi dan sebagainya tetap harus di bawah leading sektornya ada Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan yang berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan program Pak Gubernur, kuliah gratis untuk 10.000 mahasiswa kita. 10.000 Pak? Ya, 10.000 mahasiswa kita itu ada di Biro Kesra, di Biro Kesra. Tapi tetap untuk kita proses seleksinya ada di Dinas Pendidikan. Masalah kuliah gratis ini berapa universitas atau perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan Disdik sendiri? Kemarin kita sudah bekerja sama dengan 32 universitas yang ada di Kalimantan Tengah, hampir seluruhnya, Bang, hampir seluruhnya perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah support dengan program ini. Dan upaya dalam rangka mencetak sarjana-sarjana baru yang ada di setiap rumah tangga, ini ternyata disambut baik oleh perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kita tentunya
sangat mengapresiasi upaya-upaya ini, sehingga memang kita mengkoordinir, kita yang melakukan leading, kita yang melakukan MOU, sehingga betul-betul bisa betul-betul dilaksanakan. Dan alhamdulillah, kalau teman-teman semua pengen tahu informasi lebih lanjut terkait dengan kuliah gratis, bisa akses sendiri Di mana? di alamat kuliahgratis.kalteng.go.id. Di situ sudah jelas ada di website, dan nanti kita melibatkan verifikator-verifikator dari setiap perguruan tinggi untuk bisa melakukan verifikasi terhadap mahasiswa-mahasiswa mana yang berhak untuk bisa dapat program kuliah gratis dari Pak Gubernur. Kalau yang diutamakan dari program kuliah gratis ini, Yang kita utamakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah ada di dalam satu rumah, dalam satu kepala keluarga. Jadi di dalam satu rumah itu udah ada mahasiswa belum, udah cetak sarjana belum. Nah itu kita prioritaskan. Itu syarat yang diminta Disdik ke perguruan tinggi ya, untuk diverifikasi juga. Iya, salah satunya itu juga menjadi salah satu syarat bahwa rumah-rumah tangga ini kan semangatnya setiap rumah tangga ini harus ada sarjana lah, minimal satu. Iya, benar-benar. Nah itu kita upayakan dulu, kita penuhi itu, baru nanti kalau masih ada kuota baru kita buka lagi untuk yang lain. Oke, mungkin sedikit semangat dari pemberian kuliah gratis ini apa dulu Pak? Mungkin terhadap SDM Kalteng atau apa dari pesan dari Pak Gubernur mungkin? Pak Gubernur tumbuh dan hidup berjuang. Beliau selalu menyampaikan beliau menyampaikan bahwa beliau bukan dari orang berada, katanya memang betul-betul berjuang. Beliau tidak ingin perjuangan yang beliau rasakan itu dirasakan oleh orang banyak. Jangan sampai nanti sekolah-sekolah itu banyak pungutan-pungutan yang membebani orang tua. Itu yang tidak dikehendaki oleh Pak Gubernur. Nanti setelah pun mereka lulus SMA atau mereka lulus SMK, jangan sampai lagi mereka merasa kesulitan ataupun bingung, saya melanjutkan perguruan tinggi atau tidak. Nah makanya dengan adanya program kuliah gratis ini adalah program dari Pak Gubernur, dan kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah patut berbangga bahwa ini pertama kali di Indonesia. Di Indonesia pertama kali ya? Iya, satu-satunya mungkin. Monggo silahkan bisa dicek program-program kolaborasi yang ada di setiap dinas pendidikan provinsi manapun, boleh dicek. Sampai dengan saat ini saya cek belum ada yang berkoordinasi, yang berkolaborasi dengan lebih dari 30 universitas, perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di provinsi tersebut yang bisa menyiapkan program kuliah gratis sampai dia wisuda. Sampai wisuda. Sampai dia wisuda. Sudah kita perhitungkan untuk biaya dia wisuda, biaya dia sidang, biaya dia. Bahkan Pak Gubernur kemarin menginginkan ada untuk biaya kosnya pun sampai dipikirkan oleh Pak Gubernur. Nah ini perlahan kita membenahi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah. Memang banyak di daerah-daerah terpencil yang cuma nggak punya motor, bahkan harus nggak, apalagi untuk kuliah gitu, untuk ke sekolah aja pinjem kalau nggak salah gitu, untuk ke kampus maksudnya. Jadi tapi mereka sangat bersyukur dapat beasiswa. Tadi ya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh verifikator yang ada di setiap perguruan tinggi, karena dalam verifikasi ini Pak nanti ada mekanisme wawancara, ada mekanisme meninjauan ke rumah. Iya benar. Jadi memang betul-betul dicek memang yang bersangkutan berhak dan layak menerima bantuan dari Bapak Gubernur kuliah gratis ini. Dan semoga apa yang dilakukan oleh setiap verifikator bernilai ibadah, Abang, bernilai ibadah, karena jemput bola. Kalau harusnya kan biasa anak-anak yang ada mahasiswa yang datang ke kampus apa segala macam. Nah ini jemput bola, mendatang ke setiap rumah-rumah mahasiswa kita. Terima kasih pada seluruh verifikator. Kalau S1 tadi sudah apa namanya? Udah ada gambaran. Udah ada gambaran nih. Nah kadang-kadang teman saya juga ada yang S2, ada yang S3 juga. Kami dapat nggak gitu beasiswa juga seperti apa namanya mahasiswa S1. Mungkin kalau dapat apa prosedurnya gitu. Mungkin
Baik, jadi kemarin memang sudah kita rencanakan di tahun 2024 itu untuk beasiswa S2 dan S3. Tapi sampai dengan saat ini kita masih fokus dengan S1 dulu, kita bereskan dulu. Kayak kemarin TABE kita bereskan selesai dalam 1 tahun. Terus kemudian ini ada program kuliah gratis. Nah, kuliah gratis ini kita harus selesaikan dulu. Jadi nanti kalau sudah clear di bulan-bulan 5, bulan 6, nanti baru kita persiapan lagi untuk beasiswa S2 dan S3-nya. Tentu kita masih menunggu arahan terbaru dari gubernur terpilih. Nanti ketika sudah pelantikan, arahan beliau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuma itu masuk dalam program, sudah masuk perencanaan. Tinggal arahan dari gubernur terpilih saja, Pak Agustiar. Tinggal Pak Agustiar. Oke. Jadi kira-kira kalau nanti ada sosialisasinya lagi juga nggak, Pak? Pasti sosialisasi kita akan lakukan dengan masif karena kita sudah bekerja sama dengan 32 universitas tentu yang udah melaksanakan kegiatan program pasca sarjana, akan lebih mudah kita komunikasi. Nah, ini paling nanti yang menjadi tantangan kita adalah para mahasiswa S2, S3 yang menjalankan kuliah di luar pulau atau di luar provinsi Kalimantan Tengah. Itu aja. Tapi kalau sementara dari distrik sendiri fokusnya akan ke universitas yang ada S2, S3-nya dulu di Kalteng. Di Kalteng, karena alhamdulillah kita juga patut berbangga sudah banyak perguruan tinggi kita yang sudah menjalankan program pasca sarjana. Iya. Nah, ini harus kita perhatikan, Pak. Intinya harus kita prioritaskan. Lokal dulu, nanti baru terlebih lagi para guru-guru itu juga tetap harus kita perhatikan bagaimana guru-guru juga mau misalnya mereka melanjutkan ke jenjang S2 atau S3 itu juga kita fasilitasi. Akan disupport juga nanti. Akan kita support. Oke. Selain masalah beasiswa, mungkin ada program unggulan lain, Pak, untuk 2025 ini? Di 2025 selain beasiswa tadi ada program kuliah gratis untuk 10.000 mahasiswa, ada juga namanya program sekolah gratis, Pak. Nah, program sekolah gratis di tahun 2025 ini memang betul-betul kita salurkan lewat mekanisme anggaran BOSDA. Jadi ada dua, Pak, ada dua sumber pembiayaan yang ada di setiap sekolah yang masuk ke dalam rekening sekolah. Itu ada yang namanya BUSP, ada BUSP itu yang dari pusat, Pak, dana BOS dari pusat, ada yang dana BOSDA. Dana BOSDA itu dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, kita di ruang lingkup pemerintah provinsi naungannya itu mencakup satuan pendidikan di SMA, SMK dan SLB atau kita rubah menjadi sekolah khusus, Pak. SLB di tahun ini saya sudah rilis kemarin. Kita kasih target sampai dengan paling lama bulan 3, paling lama bulan 5 itu sudah selesai semua sekolah kita, semua sudah beralih, tidak ada lagi SLB tapi kita ganti namanya sekolah khusus. Oh, sekolah khusus. Ya. Itu berlaku di Kalteng aja apa? Sudah berlaku di beberapa provinsi, cuma di Kalteng itu belum arah situ. Nah, kita tahun ini saya kasih target Kabid Pendidikan Khusus untuk bisa menyelesaikan itu karena nomenklatur bidangnya aja udah Kabid Pendidikan Khusus. Harusnya sekolah itu sekolah khusus. Untuk ya supaya sekolah khusus ini benar-benar semua bisa diterima oleh masyarakat tanpa ada pengelompokan satu dan lain hal, kita berikan perhatian khusus kepada mereka dan juga kita tingkatkan kualitas pendidikan mereka. Nah, tahun ini ada program yang namanya sekolah gratis. Sekolah gratis itu memastikan 97.000 siswa dan siswi kita dari satuan pendidikan SMA, SMK dan sekolah khusus itu betul-betul 100% gratis. Gratis. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Berarti tidak akan ada lagi apa namanya itu? BPP. Ya. Sudah nggak ada lagi. Yang iuran tidak ada lagi. Komite itu komite tidak ada lagi. Kemarin waktu pelaksanaan kegiatan Jambore Pendidikan, seluruh kepala sekolah sudah melakukan ikrar, sudah kesepakatan bersama, kita semua sudah bersepakat bahwa kita sama-sama bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan gratis yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini kita harapkan ini juga bisa memecut kabupaten kota untuk bisa sama-sama ini kan tergantung kemampuan anggaran masing-masing, Bang. Alhamdulillah Pak Gubernur juga concern terhadap ini. Kita
berharap Bupati Wali Kota khususnya yang sudah terpilih nanti bisa turut serta menggratiskan dari tingkat jenjang SD dan SMP. Iya, benar. Karena memang sudah amanat Undang-Undang Sisdiknas. Memang gratis semua harusnya, Iya. Pak. Tidak ada uang komite dan sebagainya. Tapi itu wajib belajar 9 tahun. Ya, ya. Makanya ini terobosan. Karena 12 tahun harus kita jamin. Iya. Kalau dengan kebijakan Pak Gubernur jadi 12 tahun kan? Iya, Kalau di Sisdiknas cuma 9 tahun, Bang. Iya. Kalau dengan adanya kebijakan Pak Gubernur sekolah gratis ini membuat sekolah itu betul-betul gratis 12 tahun, Pak. Oh, harusnya. iya, benar-benar. Mantap program Gubernur. Alhamdulillah kita patut berbangga. Terakhir Pak, mungkin terkait ini lagi ramai, mungkin 10 harian ini Pak. Iya. Masalah makan bergizi gratis. Baik. Dari Dinas Pendidikan Provinsi sendiri seperti apa supportnya untuk program pemerintah pusat ini Pak? Oke. Makasih Bang. Jadi terkait dengan makan bergizi gratis. Ini adalah pekerjaan yang mulia dan pekerjaan rumah yang luar biasa. Iya. Yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran Rakabuming Raka dalam rangka bagaimana caranya melakukan pemenuhan gizi terhadap anak-anak di kita yang ada di khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini harus sama-sama kita dukung, kita support, dan Pak Gubernur sangat support sekali, Bang. Pak Gubernur sudah awalnya mengalokasikan 70 miliar dan itu anggarannya ada di BTT. 70 miliar untuk apa itu Pak? Untuk MBG, makan MBG. bergizi gratis. Oke. Tapi kemarin setelah kita laporkan kondisi-kondisi terkini, dinaikkan beliau alokasinya. Yang awalnya 70 miliar dinaikkan menjadi 200 miliar. Dan itu anggarannya sudah siap. Dan kalau di total-total, kemarin kita juga sudah melakukan press conference, kita sudah buat di running tag juga di TV-TV nasional, bahwa untuk program sekolah gratis, kuliah gratis, dan makan bergizi gratis itu mencapai 485 miliar kita siapkan. Anggaran khusus dari Anggaran khusus untuk ini, untuk yang ada di Dinas Pendidikan. Khusus 3 program ini. Nah ini harus sama-sama kita kawal, bagaimana kita menyukseskannya. Sekolah gratis harus sukses, kuliah gratis harus sukses, dan makan bergizi gratis harus sukses. Dan kita bersyukur Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada yang mulai jalan makan bergizi gratis. Jadi Bang, program makan bergizi gratis ini dari Bapak Presiden ini dikelola langsung oleh ada kementerian baru namanya Badan Gizi Nasional. Nah itu setara kementerian Badan Gizi Nasional, dan Badan Gizi Nasional ini membuat titik-titik SPPG, ada satuan pelayanan pemenuhan gizi. Anak namanya SPPG. SPPG ya. Di Kota Palangkaraya sekarang ada 3. Sudah terbangun informasinya dari koordinator SPPG. Terus kemudian ada lagi di beberapa kabupaten akan turut dibangun. Ada di Kabupaten Kapuas, Kota Waringin Timur, Kabupaten Kobar. Itu juga, dan Seruyan kalau nggak salah. Itu sudah mau akan dibangun untuk SPPG di sana. Dan kemarin sudah kita jelaskan, kita laporkan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur malah berinisiatif, yaudah kalau gitu kita bangun berapa lagi SPPG, 18 SPPG katanya, kata Bapak. Di mana saja itu? Nah sementara kita plotkan di kabupaten kota yang masih belum ada SPPG-nya tadi, yang sudah saya sebutkan. Nah kabupaten-kabupaten yang besar kan kita siapkan lagi. Nah sebagaimana kita ketahui, kalau SPPG ini hanya melayani kapasitasnya itu hanya cukup 3.000 sampai 4.000 siswa. Kondisi sekarang yang kemarin sudah dilaksanakan, saya dapat laporan ada yang namanya SPPG Bukit Kenanga. SPPG Bukit Kenanga di wilayah Kota Palangkaraya. Yang kemarin ada salah satu sekolahnya, ada 2 sekolah yang menerima. Ada salah satunya yang kemarin SMA Garuda menerima. Nah itu dapat program makan bergizi gratis di situ. Nah program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh SPPG Bukit Kenanga itu mengcover 3.039 siswa, Bang. Padahal saya sampaikan di sekitaran SPPG itu juga ada sekolah negeri, Bang. Ada sekolah SMA di situ, ada SMA 5 di situ. Tapi ketika saya report terkait dengan SMA 5, ternyata jumlah siswanya 1.000 lebih.
sehingga tidak mungkin masuk ke dalam alokasi SPPG tersebut. Makanya ini kalau Bapak Ibu sekalian, kita juga patut berbangga. Kita ada aplikasi yang namanya Pena Berkah. Kita kalau mau lihat sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Tengah bisa cek di aplikasi Pena Berkah. Di aplikasi Pena Berkah itu udah ada geotagging, Bang. Di mana sekolahnya, sekolah SMA 5 ada di mana. Nanti pun akan kita integrasikan. Ketika sudah dibangun SPPG yang ada di setiap kabupaten kota, kita linkkan juga dengan peta yang ada di Pena Berkah. Jadi kelihatan radius berapa kilometer dia menjangkau sekolah ini isinya ada berapa siswa itu kelihatan. Jadi kita selain menyiapkan anggaran, kita juga menyiapkan sistemnya. Jadi memastikan anak-anak kita semua bisa mendapatkan pelayanan terkait dengan makan bergizi gratis ini secara merata. Seperti itu, Bang. Nanti kalau misalkan kayak sekolah SMA 5 tadi akan dibantu dari anggaran Pemprov kalau sudah ada juknisnya gitu. Ya, betul. Kita sudah dari pemerintah provinsi tentu sudah menyiapkan. Yang penting kita siapkan dulu anggarannya. Jangan sampai nanti regulasi keluar anggaran belum siap, Bang. Ya, benar-benar. Anggaran menunggu lagi sehingga masyarakat Kalimantan Tengah menunggu lagi. Karena anggarannya belum siap. Tapi selama anggaran sudah dikunci, sudah disiapkan, tinggal bagaimana how to-nya. Bagaimana mengeluarkan uang ini, bagaimana cara, kan bisa jadi kemarin saya berkomunikasi dengan pihak BGN dalam hal ini SPPG yang ada di koordinator yang ada di Kalimantan Tengah, ternyata ada tiga pola, Bang. Yang pertama murni dari BGN 100%, terus kemudian ada pola kemitraan, dan yang ketiga ada pola kemitraan yayasan begitu yang membangun. Nah, kita ambil yang pola kedua misalnya. Nah, cuma pertanyaan pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mengambil pola kedua, apakah Pemprov ini membangunkan SPPG-nya, lalu nanti operasionalnya semua penuh dilakukan oleh BGN? Kita masih belum tahu. Oke, berarti nunggu juknisnya dulu. Masih nunggu juknisnya. Kita masih menunggu juknis, setidaknya anggarannya siap dulu. Oke, intinya Pemprov siap support bahkan ratusan miliar disiapkan oleh gubernur tadi, Pak. Dan Abang juga saya sampaikan bahwa sekolah-sekolah sejak tahun 2024 kita sudah terapkan seluruh sekolah yang di bawah naungan provinsi ada program yang namanya program ketahanan pangan sekolah. Program ketahanan pangan sekolah ini dengan maksud adalah bisa nanti ketika program MBG ini berjalan, ini juga bisa support SPPG, Bang. Untuk menyiapkan bahan baku, untuk bisa menyiapkan bahan makanan. Karena di sekolah-sekolah, saya petakan hampir sekolah itu luas lahannya ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 4 hektar. Ini bisa kita tingkatkan. Jadi sudah beberapa sekolah yang udah ada biofloknya, Bang. Jangan salah nanti kalau Abang ke sekolah-sekolah udah ada tanaman hidroponiknya, udah ada kangkungnya, udah ada apanya, tapi itu dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan sekolah dan kita mengedukasi siswa-siswa kita untuk bisa bercocok tanam sejak dini. Oke, wah mantap tuh. Itu mulai tahun lalu, Bro? 2024, alhamdulillah. Sudah berjalan 1 tahun. Dan kemarin saya minta laporan kepala sekolah kalau panen, saya bilang. Oke. Terakhir, Pak, mungkin ada hal yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, mungkin penutup dari Pian, ya, Pak. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi terluas se-Indonesia saat ini, Bang. 153.000 kilometer persegi dengan berbagai kekayaan alamnya. Kita dari Dinas Pendidikan bertugas untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusianya. Arahan Bapak Gubernur, Pak Haji Sugianto Sabran, jangan sampai, kalau kita boleh bicara Pak Agustiar Sabran, Pak Haji juga menyampaikan hal yang sama. Jangan sampai utus ITA hanya sebagai penonton saja. Benar. Dengan adanya program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dengan adanya ditambah lagi Kalteng juga sebagai salah satu lumbung pangan nasional, jangan sampai sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah hanya sebagai penonton saja. Kesempatan-kesempatan, instrumen-instrumen kebijakan yang sudah dibuat seperti program sekolah gratis,
kuliah gratis, bagaimana kita bisa mencetak sarjana-sarjana, ahli-ahli perikanan, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli perkebunan, ahli-ahli pertambangan, bagaimana kita bisa mencetak mereka-mereka itu untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka harus jadi pemain, mereka harus jadi pengusaha di Kalimantan Tengah. Makanya kita di tahun lalu ada program Tabek Wirausaha kita untuk meningkatkan bagaimana supaya mahasiswa ini bukan hanya dia bersekolah, belajar, tapi juga kita berikan apresiasi kepada mereka yang juga sambil belajar, sambil mau berwirausaha, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Seperti itu. Semangat untuk seluruh siswa dan mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terus belajar gitu Pak ya? Terus belajar, terus berinovasi, dan jangan takut melakukan terobosan.